Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Khalifa Putri dengan NPM 251000078. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, pengertian demokrasi Pancasila. Apa sih demokrasi Pancasila itu? Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ini menekankan kedaulatan rakyat, tetapi tetap dibekali pada moral, etika, dan nilai kekeluargaan khas bangsa Indonesia. Intinya, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Namun, tetap berjiwa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang kedua, ada landasan demokrasi Pancasila. A. Landasan filosofis, contohnya Pancasila, khususnya sila keempat, yang isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lalu, B. Landasan konstitusional, contohnya Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 1 Ayat 2. Isinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Landasan operasional. Semua produk hukum turunan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Sistem Perwakilan Rakyat, Mekanisme Musyawarah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, berkebutuhan nilai, moral, etika, dan toleransi dijunjung tinggi. Yang kedua, menjunjung hak asasi manusia secara seimbang dan kewajiban. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, menghormati perbedaan dalam bingkai persatuan. Yang kelima, keadilan sosial menjadi tujuan akhir kebijakan. Dan yang keenam, kedaulatan rakyat dilakukan secara perwakilan seperti DPR, MPR, dan DPD. Dan yang terakhir, pemerintahan berjalan sesuai Undang-Undang Dasar, bukan kekuasaan individu atau berkelompok. Lalu yang keempat ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, kemerdekaan berpendapat secara tanggung jawab. Yang kedua, persamaan hak bagi semua warga negara. Yang ketiga, penegakan hukum yang berkeadilan. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban. Dan yang kelima, peradilan yang merdeka. Lalu yang terakhir, pemerintahan dari rakyat dan diawasi dari oleh rakyat. Lalu yang kelima, ada perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal. Dari aspek nilai dasarnya, demokrasi Pancasila yaitu Pancasila, kekeluargaan, harmoni. Sedangkan demokrasi liberal, kebebasan individu di atas segalanya. Lalu cara mengambil keputusannya, demokrasi Pancasila yaitu musyawarah mufakat, sedangkan demokrasi liberal voting mayoritas. Lalu kebebasannya, demokrasi Pancasila yaitu bebas tapi bertanggung jawab, sedangkan demokrasi liberal kebebasan individu yang sangat luas. Lalu tujuannya, demokrasi Pancasila keadilan sosial dan persatuan, sedangkan demokrasi liberal kepentingan individu dan berkelompok. Dan yang keenam, ada contoh penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang pertama, pemilu langsung untuk memilih presiden, DPD, DPR, dan kepala daerah. Dan yang kedua, musyawarah di DPR sebelum mengambil keputusan. Dan yang ketiga, musyawarah desa dalam membangun lokal. Dan yang keempat, kebebasan pers yang tetap memperhatikan etika. Dan yang kelima, penyusunan kebijakan publik berdasarkan aspirasi masyarakat atau public hearing. Dan yang ketujuh adalah tantangan demokrasi Pancasila saat ini. Yang pertama, hoaks dan popularisasi di media sosial. Yang kedua, money politik dalam pemilu. Dan yang ketiga, praktik korupsi yang melemahkan kepercayaan publik. Dan yang keempat, kurangnya budaya musyawarah dalam masyarakat. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas partisipasi masyarakat.
A few moments later. Lalu di materi ke-8 adalah cara menguatkan demokrasi Pancasila, yaitu ada 5 cara, yaitu 1. Meningkatkan literasi politik masyarakat. 2. Transpirasi dan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, mendorong budaya musyawarah dalam berbagai level masyarakat. Dan yang keempat, memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, menolak politik uang dan memilih pemimpin yang berintegritas. Lalu di materi akhir ada kesimpulan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi khas Indonesia yang menghubungkan prinsip demokrasi universal dengan nilai budaya bangsa. Intinya, utamanya adalah kedaulatan rakyat, musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial. Implementasi yang baik membutuhkan partisipasi rakyat, pemerintahan yang bersih, dan komitmen pada nilai Pancasila. Sekian dari saya, Alivia Khalifa Putri dengan NPM 251000078. Terima kasih.